Generasi sekarang dikenal sebagai generasi milenial. Mereka memiliki karakter kemandirian yang sangat tinggi, sangat familiar dengan gadget, dan generasi ini dikenal juga sebagai istilah generasi senyap. Dengan adanya kemandirian itu menyebabkan mereka mengalami kekurangan interaksi sosial, sehingga muncullah karakter atau perilaku agresivitas, baik agresivitas verbal ataupun agresivitas fisik. Bisa dilihat dari slide menunjukkan bahwa angka yang cukup tinggi statistik dari perilaku agresivitas remaja yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020, angka kenaikannya hampir 100%. Ini sangat memprihatinkan sekali. Untuk latar belakang selanjutnya adalah negara kita sangatlah kaya akan flora dan fauna dan kaya akan sumber-sumber daya alam yang luar biasa. Perlu penanganan secara optimal. Maka di tangan mereka lah yang akan melaksanakan dan meneruskan. Batik ekoprint adalah merupakan inovasi baru era 5 tahun belakangan dalam hal industri batik, yaitu suatu inovasi dalam hal membatik yang menggunakan aneka flora dan fauna yang merupakan kekayaan negara kita. Berdasarkan hal tersebut, maka kami sangat ingin meneliti apakah batik ekoprint mampu digunakan atau sebagai media terapi bagi remaja. Maka rumusan masalah dalam penelitian kami adalah yang pertama, apakah karakteristik dari batik ekoprint? Yang kedua adalah bagaimana penerapan analisis ekspresi gambar pada media ekoprint, dan yang ketiga adalah bagaimana ekoprint dapat mempengaruhi perilaku agresif remaja. Penyebab terjadinya agresif adalah kontrol diri yang rendah. Menurut Woodlock 1990, kontrol diri seseorang berkaitan dengan individu mengendalikan emosi serta dorongan dalam dirinya. Banyak macam agresif menurut para ahli. Baron Brain menyatakan 8 macam perilaku agresif. Agresif langsung aktif verba, agresif langsung aktif non-verba, agresif langsung pasif verba, agresif langsung pasif non-verba, agresif tak langsung aktif verba, agresif tak langsung aktif non-verba, agresif tak langsung pasif verba, dan agresif tak langsung pasif non-verba. Agresif mempunyai dampak buruk bagi seseorang. Pelaku agresif pada masa anak-anak dan remaja adalah prediktor masalah antisosial dan berpengaruh pada akademik sekolah. Banyak penyebab seseorang melakukan agresif, salah satunya adalah frustasi. Hal ini terjadi karena seseorang terhalang sesuatu dalam mencapai target. Remaja. Batasan remaja yang digunakan untuk masyarakat Indonesia yaitu mereka yang berusia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Menurut Woodlock dan Pigeon tahun 1980 bahwa usia remaja adalah usia di mana seseorang tidak merasa usianya di bawah tingkat orang yang lebih tua, tetapi dalam tingkat yang sama. Begitu juga dengan haknya. Ekoprint. Menurut Wahyuni 2019, eko berasal dari ekosistem yang berarti alam dan print mencetak. Jadi, batik ekoprint dibuat dengan cara mencetak bahan dari alam, sehingga batik ini ramah lingkungan. Ekoprint ada 2 macam, yakni dijemur dan dikukus. Ekoprint menurut Wahyuni 2019, eko berasal dari kata ekosistem yang berarti alam dan print artinya mencetak. Jadi batik ekoprint adalah batik yang dibuat dengan cara mencetak bahan alam sehingga batik ini ramah lingkungan. Batik ekoprint memiliki 2 macam teknik, yaitu teknik dijemur dan dikukus. Kedua teknik tersebut bisa dikombinasikan dengan pounding untuk menghasilkan gambar yang bagus sesuai bentuk asli daun atau bunga dan lain sebagainya. Analisis gambar.
Untuk menafsirkan makna suatu peristiwa dalam situasi tertentu digunakan teori penggambaran objek bersifat realistis, mampu menggambarkan sesuatu bentuk sesuai aslinya. Oleh karena itu, pendekatan keilmuan estetika menggunakan metode kritik seni dalam memahami visualisasi karya mengacu pada Edmund Burke, yakni Art as Image and Idea. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis metode pendekatan deskripsi kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi. Sedangkan variabel penelitian, variabel bebas adalah metode ekoprint dan analisis gambar. Variabel terikat adalah perilaku agresif remaja. Variabel kontrol adalah jenis daun, ukuran daun, dan ukuran media kain. Metode ekoprint prosedurnya mengikuti tahapan-tahapan. Pertama adalah tahapan persiapan, meliputi pre-mordanting kain, yaitu dengan tujuan membersihkan kain dari pengotor, mensortir daun, aneka daun, besar dan kecilnya. Berikutnya tahap desain ataupun pencetakan, yaitu daun, bunga, ranting yang sudah kita pilih diletakkan di atas kain sesuai pola keinginan pribadi, kemudian ditutup dan dilakukan dengan teknik pounding, yaitu dengan memukul-mukul sehingga warna dari daun ataupun bunga muncul di atas kain. Tahap berikutnya yaitu tahap fiksasi atau penguncian warna. Tahapan ini bertujuan agar warna-warna yang sudah ada pada kain tidak gampang memudar, yaitu dengan cara melarutkan ataupun mencelupkan daun di dalam larutan tawas, larutan kapur, ataupun larutan tunjung. Berdasarkan rumusan masalah, maka kerangka berpikir dalam kegiatan penelitian ini yaitu dengan melakukan evaluasi awal dari kegiatan pengumpulan data berupa laporan-laporan dari proses wawancara dan interview berupa tingkat agresivitas remaja. Kemudian dilakukan pemecahan masalah, diskusi pemecahan masalah, dan dipilih tindakan yang paling tepat, yaitu dalam hal ini adalah metode terapi art dalam bentuk ekoprint. Dalam hal pemilihan tindakan kemudian dilakukan evaluasi lanjutan ketepatan dari metode yang kita pilih, kemudian barulah kita laksanakan pengambilan data atau pelaksanaan dari kegiatan ekoprint. Dari kegiatan ekoprint maka kita peroleh data-data dan kemudian kita klasifikasikan sesuai dengan data yang kita perlukan dalam analisis ekspresi gambar. Kemudian dari data yang kita peroleh kita tabelkan dan kemudian kita bisa mengkaji dan menarik kesimpulan. Untuk proses ekoprint dapat disaksikan pada slide. Baik, ini bisa kalian lihat, ini adalah proses pre-mordanting, yaitu dengan menggunakan larutan tawas. Di kain sebelum kita ekoprint, maka harus kita larutkan dengan larutan tawas sebagai penguncinya atau mordanting. Karakteristik ekoprint yang pertama adalah
Semua bahan berasal dari alam. Yang kedua, merupakan karya one of kind atau hasilnya tidak ada duplikasinya. Yang ketiga, batik ekoprint termasuk batik yang ramah lingkungan. Analisis hasil ekoprint menggunakan analisis gambar berpedoman pada art terapi atau terapi seni. Dalam penelitian ini, suatu proses terapeutik yang menggunakan media gambar. Berdasarkan kegiatan terapi ekoprint di tahap 1 dan 2, dapat dikaji bahwa semakin tajam ekspresi daun pada media ekoprint, maka akan semakin banyak emosi sampel yang tersalurkan, dengan indikator munculnya urat daun yang ukuran paling kecil. Hal ini dikaitkan pula dengan frekuensi ponding yang dilakukan dari data rekaman audio. Pengaruh teknik ekoprint terhadap perilaku agresif remaja. Teknik ekoprint dapat berpengaruh pada perilaku agresif remaja. Berdasarkan refleksi siswa atau sampel bahwa yang telah dilakukan dengan art terapi sebagai teknik terapi dapat mengelola emosi sehingga membantu mengurangi stres seseorang, dapat mengemukakan ekspresi emosi secara spontan sehingga ekspresi karya yang dibuat merupakan suatu proses yang melibatkan kognitif, afektif, dan fisik. Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, maka kesimpulan dari penelitian kami adalah karakteristik teknik ekoprint adalah seluruh bahannya berasal dari alam dan setiap karya ekoprint yang dihasilkan oleh sampel tidak ada yang sama dan unik. Semakin tajam ekspresi daun pada media ekoprint, maka akan semakin banyak emosi sampel yang tersalurkan melalui kegiatan tersebut. Kesimpulan terakhir, media ekoprint berpengaruh pada perilaku agresif remaja, mengurangi beban emosi sampel. Hal ini bisa dilihat dari ekspresi gambar dan refleksi yang telah dipaparkan oleh sampel.